إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwah, kita lanjutkan sekarang ayat 217. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bih wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Itu hukum berperang padanya. Yang dimaksud dengan bulan haram di sini itu bulan Rajab, di mana ayat ini turun. Sebabnya adalah waktu itu Nabi SAW mengirimkan pasukan. Lalu kemudian pasukan ini menyerang kaum musyrikin, sementara bulan Rajab sudah masuk. Sehingga orang-orang musyrikin menganggap ini besar. Kok ya kaum muslimin tidak menghormati bulan haram? Iya. Dan orang-orang musyrikin ya saat itu memang punya keyakinan bahwa bulan haram itu bulan yang tidak boleh berperang padanya. Sementara kaum muslimin yang waktu itu dikirim oleh Rasulullah untuk memerangi kaum musyrikin tidak tahu kalau ternyata bulan Rajab sudah sudah masuk. Maka di sini Allah mengatakan yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, itu hukum berperang padanya. Qul qitalun fihi kabir. Katakan, berperang di bulan haram itu termasuk besar. Artinya berperang di bulan-bulan haram hukumnya dosa besar. Iya. Namun terjadi ikhtilaf para ulama apakah ini sudah dimansuh atau tidak tentang larangan berperang di bulan haram. Sebagian ulama mengatakan bahwa larangan berperang di bulan haram itu sudah dimansuh. Ini sudah dimansuh. Kenapa? Ya, karena Nabi SAW beberapa peperangan setelahnya di bulan haram. Ya. Mana ayat yang memansuhnya? Kata mereka yaitu firman Allah, wa qatilu fi sabilillah. Perangilah mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagian ulama mengatakan ayat ini belum dimansuh. Dan bahwasanya berperang di bulan haram tetap tidak boleh. Iya, dan ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan mereka menjawab dalil orang yang mengatakan mansuh, ya bahwa ayat yang memerintahkan untuk berperang itu umum. Sementara ayat yang melarang untuk berperang di bulan haram itu khusus.
Dan kaidah usul fikih mengatakan dalil yang umum apabila bertemu dengan dalil yang khusus, maka tentu keumumannya dikhususkan. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW beberapa peperangan di bulan haram, kata Syekh Utsaimin dijawab bahwa ya saat itu perangnya bukan perang talabi, tapi perang difa'i, membela diri. Karena saat itu memang orang-orang musyrikin ya telah berkumpul bersiap-siap untuk menyerang Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah dan para sahabat pun memutuskan untuk keluar dan menghadapi mereka. Sehingga ya perangnya yaitu perang yang sifatnya difa'i, membela diri. Maka kalau perang yang sifatnya membela diri, saat orang kafir menyerang kita saat kapan saja nggak masalah. Iya. Dan itu pendapat yang kuat yang dirojikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kita lanjutkan. Qul qitalun fihi kabir. Katakan berperang di bulan haram itu termasuk besar, artinya termasuk dosa besar, betul. Iya. Namun tentunya para sahabat yang waktu itu tidak tahu kalau bulan Rajab sudah masuk dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah memaafkan orang-orang yang tidak tahu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, orang-orang musyrikin menjelek-jelekan, mentakyir kaum muslimin gara-gara itu. Gara-gara ada sebagian kaum muslimin, para sahabat yang waktu itu berperang di bulan haram, akhirnya orang-orang musyrikin menggunakan kesempatan kesalahan tersebut untuk menjelek-jelekan kaum muslimin. Istilahnya membuli, Pak. Memang dari zaman dulu begitu, Pak. Ya, orang kalau tidak suka itu selalu mencari-cari ya, kesalahan, walaupun sebetulnya orang yang melakukan kesalahannya bisa jadi karena ya tidak tahu ataupun yang lainnya, dan mungkin sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan wasaddun an sabilillah wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan kufur kepada Allah dan Masjidil Haram. Maksudnya apa ini? Apakah maksudnya Masjidil Haram ini ataf kepada sebelumnya, yaitu wa kufrum bihi? Maksudnya itu wa kufrum bil Masjidil Haram. Karena Allah mengatakan di situ dan kufrum bihi, dan kufur kepada Allah dan Masjidil Haram. Apa maksudnya? Apakah maksudnya kufur kepada Masjidil Haram atau menghalang-halangi manusia dari Masjidil Haram? Di dua-dua pendapat ini ada ihtimal, ada kemungkinan benar. Maka kalau di atafnya kepada saddun an sabilillah, artinya menghalang-halangi manusia dari Masjidil Haram. Adapun yang dimaksud dengan kufur kepada Masjidil Haram, artinya mereka ya tidak menghormati Masjidil Haram. Wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah, dan mengusir penduduknya dari Masjidil Haram, maksudnya Rasulullah dan para sahabatnya. Akbaru indallah, maka itu lebih besar lagi di sisi Allah. Maksudnya betul, peperangan di bulan haram itu dosa besar. Tapi ingat, yang kalian lakukan wahai musyrikin, ya, kalian menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, kalian kafir kepada Allah dan menghalang-halangi manusia dari Masjidil Haram, itu lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kan sudah kita sebutkan tadi, orang-orang musyrikin menggunakan kesempatan untuk menikam kaum muslimin gara-gara ada sebagian sahabat yang jatuh kepada kesalahan. Allah mengatakan betul bahwa berperang di bulan haram itu
dosa besar. Tapi yang kalian lakukan wahai kaum musyrikin lebih besar lagi. Ya, yaitu menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Yang dimaksud dengan fitnah di sini apa? Kesyirikan, kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut Pak kesyirikan dan kekafiran itu sebagai fitnah. Sebagai apa? Fitnah. Iya. Dan fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Fitnah yang dimaksud di sini apa tadi? Yaitu kesyirikan dan kekafiran. Bukan fitnah bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kan fitnah itu artinya apa? Menuduh orang. Ya, memfitnah orang. Lalu Allah berfirman, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka akan terus-menerus memerangi kalian. Di sini Allah tegas mengatakan bahwa orang-orang musyrikin akan terus berusaha memerangi kaum muslimin. Dan ayat ini bentuknya fi'il mudhari', Pak. Dan fi'il mudhari' itu tufidul istimrar, menunjukkan kepada terus menerus. Apalagi Allah menyebutkan begitu, wala yazaluna, mereka senantiasa terus menerus yuqatilunakum, memerangi kalian, hatta yaruddukum an dinikum, sampai menjadikan kalian murtad dari agama kalian. Iya, ini istata'u, selama mereka mampu. Lalu Allah berfirman, wa may yartadid minkum an dinih, dan siapa yang di antara kalian murtad dari agamanya, fayamut, lalu ia mati dalam keadaan ia kafir, wa huwa kafirun, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itulah orang-orang yang batal amalnya di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah penduduk api neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal selama-lamanya dalam api neraka. Di sini Allah mengancam orang-orang mukmin yang murtad dari agama Islam, dan bahwasanya murtadnya kalian tuh enggak merugikan Allah. Murtadnya kalian dari agama Islam tuh justru merugikan diri kalian sendiri loh. Apakah agama Islam menjadi rugi gara-gara murtadnya kamu? Enggak. Maka dalam surat Al-Maidah Allah memberikan kabar gembira. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan datangkan kaum yang lain yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Tuh lihat. Jadi adanya orang yang murtad dari agama itu Pak, tidak merugikan agama Allah. Justru Allah berjanji setiap kali ada yang murtad, maka Allah akan munculkan kaum yang lain yang benar-benar kuat dalam keimanan, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Semakin banyak yang murtad, semakin banyak juga orang yang dapat hidayah, Pak. Jadi kalau kamu murtad, Islam rugi? Enggak. Kalau kamu murtad, Allah rugi? Enggak. Yang rugi siapa? Yang murtad. Maka Allah mengancam siapa yang murtad dari agamanya lalu ia mati dalam keadaan kafir. Pertama apa? Amalnya batal seluruhnya sudah. Di dunia dan akhirat. Yang kedua apa? Mereka itu penduduk api neraka. Kekal selama-lamanya. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga.
Baik ya akhi, kita ambil faidah dari ayat ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Min fawaidil ayah, di antara faidah ayat ini yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa marja'us sahabah fil ilm. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rujukan para sahabat dalam ilmu. Karena Allah berfirman, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Maka dari itu akhi, jadikan Rasulullah sebagai rujukan kita dalam ilmu. Karena kebenaran yang pasti benar itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya, Pak. Adapun ulama kita terima pendapatnya kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Adapun kalau ulama tidak sesuai pendapatnya dengan Al-Quran dan hadis, kita tolak. Ada tidak dalam Al-Quran dan hadis dalil yang mengatakan bahwa ulama itu maksum? Ada? Ada nggak dalam Al-Quran dan hadis yang mengatakan bahwa ulama itu tidak mungkin salah? Ada nggak? Yang ada, Rasulullah sabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti apa? Salah. Seluruh ulama sepakat bahwa yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi akhi, ketika kita katakan bahwa ulama itu manusia biasa, bisa salah, bisa benar, para muqallid yang senangnya taklid sama ulama itu marah pada ucapan ini. Nggak suka. Padahal kalau kita katakan kepada mereka, taib, kalau ulama berbeda pendapat, apa sikap kamu? Jika dia jawab, ya saya ngikutin ulama madhab saya, berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya mengatakan bahwa ulama madhab yang lain salah. Iya. Kalau dia berkata, oh enggak, saya tidak menyalahkan mereka, mereka juga benar. Kita katakan, mungkinkah dua pendapat yang saling bertabrakan dua-duanya benar? Sangat enggak masuk di akal. Pasti ada yang benar, ada yang salah. Bukankah Nabi mengatakan, idza ijtahadal hakim, apabila seorang hakim berijtihad lalu ia benar, maka dapat dua pahala. Kalau dia salah, Nabi mengatakan, kalau dia salah, maka dia dapat satu pahala. Rasulullah hanya mengatakan ada yang benar, ada yang salah. Enggak mungkin dua-dua pendapat tersebut benar. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini jadi rujukan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya, Pak. Iya. Kita timbang semua perkataan siapapun dengan Al-Quran dan hadis. Dan jangan menimbang Al-Quran dan hadis dengan perkataan manusia. Faedah yang kedua, meminha ihtimamus sahabah bima yaqa'u minhum minal mukhalafah wa annahum yandamun wa yas'aluna an halihim. Para sahabat ya merasa menyesal terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Karena mereka waktu itu berperang ternyata sudah masuk bulan Rajab. Itu pun karena ketidaktahuan mereka. Karena apa? Karena ketidaktahuan mereka. Maka mereka pun kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Ya. Dan tentunya ya akhi, orang yang tidak tahu dalam Islam apa? Dimaafkan. Tapi subhanallah para sahabat menyesal akhi. Ya terhadap kesalahan yang mereka perbuat tersebut. Demikian memang ya orang beriman tuh Pak, kalau jatuh kepada kesalahan mereka menyesal, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti
banyak salahnya. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah siapa? Yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kasihan itu apa? Orang yang membuli kesalahan orang. Dibuli, dijelek-jelekan dan yang lainnya. Sementara orangnya sudah taubat kepada Allah dan dia yang menjelek-jelekannya itu terus berbuat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Aminha faedah yang selanjutnya. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu kullal ahkam bal la ya'lamu illa ma 'allamahu Allah azza wa jalla. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu suatu hukum sampai diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu suatu hukum sampai diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berapa banyak Pak kejadian Rasulullah ditanya, Rasulullah diam tidak menjawab. Sampai akhirnya kemudian Allah pun memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini para sahabat bertanya tentang hukum berperang di bulan haram, bagaimana? Maka kemudian Allah pun turunkan jawabannya, langsung dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Pernah juga ketika Rasulullah SAW haji wada, ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah dalam keadaan kutunya itu berjatuhan dari rambutnya. Dalam keadaan ihram ini. Saking banyaknya kutunya itu sampai berjatuhan, Mbak. Ya. Maka ia bertanya kepada Rasulullah, boleh enggak hai Rasulullah, saya mencukur rambut saya dalam keadaan ihram seperti ini? Karena ini kutu-kutu saya ini sangat menyakiti saya sekali. Maka Rasulullah diam. Tak lama kemudian Rasulullah pun diberikan wahyu. Lalu Rasulullah memanggil, mana tadi yang bertanya? Silakan cukur dan bayar dam. Iya. Disebutkan pula dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah bahwa bagian bumi mana yang paling dicintai oleh Allah dan bagian bumi mana yang paling dibenci oleh Allah. Kata Rasulullah, la adri, nggak tahu. Sampai nanti saya nanya dulu Jibril. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril. Jibril pun tidak tahu. Maka Jibril pun bertanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menjawab bahwasannya bagian bumi yang paling dicintai Allah itu masjidnya. Dan bagian bumi yang paling dibenci oleh Allah itu pasarnya. Iya. Lihat. Rasulullah SAW saja Pak tidak berani jawab sampai ada wahyu dari Allah. Terus kita terkadang lebih berani dari Nabi. Nabi aja nggak berani jawab sampai ada wahyu. Kita berani-beraninya jawab cuma pakai ro'yu. Kalau menurut pendapat saya sih nggak begitu. Pendapat ente siapa? Ya akhi, masalah agama harus berdasarkan wahyu semuanya. Kalau ente ditanya tentang masalah komputer, ya terserah ente. Kalaupun ente misalnya ngomong tentang komputer tanpa ilmu, ya pasti diketahuin juga oleh para ahli komputer. Berapa banyak akhi di zaman sekarang, ya, orang-orang yang ketika ditanya ternyata jawabannya hanya sebatas dari apa? Ro'yu, pendapat. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya enggak berani jawab sampai dapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Karena agama kita tidak diletakkan kepada pendapat akal. Agama kita diletakkan kepada wahyu Allah Azza wa Jalla. Faedah selanjutnya,
Wa minha anna al-qital fi syahril haram min kabairidz dzunub. Ayat ini menunjukkan bahwa berperang di bulan haram termasuk dosa besar. Dan sudah kita sebutkan tadi perselisihan para ulama, apakah larangan berperang di bulan haram itu sudah dimansukh atau belum. Dan sudah kita sebutkan bahwa yang sahih, yang rajih, bahwa belum dimansukh. Meminha faedah selanjutnya, yang keberapa? Yang kelima, anna Allah yakhtassu min khalqihi ma syaa, fahunaka amakin hurum wa amakin ghairu haram wa azminah haram wa azminah ghairu haram. Bahwa Allah mengkhususkan dari makhluk-makhluknya apa yang Allah kehendaki. Ada tanah haram, ada bulan haram. Ya. Kenapa Allah istimewakan bulan-bulan itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Allah jadikan 4 bulan ini sebagai bulan apa? Haram. Mungkin ada yang bertanya, kenapa enggak bulan Sya'ban? Kenapa enggak bulan Ramadan? Kenapa enggak kita katakan itu bukan urusan kita? Itu hak Allah Azza wa Jal untuk mengharamkan waktu tertentu tanpa waktu yang lainnya. Kewajiban kita apa, Pak? Beriman aja udah. Imani saja dan katakan sami'na wa ata'na, selesai. Iya. Maka Allah menjadikan Mekah dan Madinah sebagai tanah suci. Allah menjadikan Masjidil Aqsa punya kelebihan yang lebih. Allah jadikan Bukit Tursina punya kelebihan-kelebihan. Kenapa ya tidak Eropa aja? Kita katakan, ya akhi, itu adalah hak Allah saja. Ya, Allah yang punya hak untuk mengkhususkan makhluk-makhluknya tanpa makhluk yang lain. Ya. Terkadang Allah memberitahu tentang hikmah-hikmahnya, terkadang tidak. Dan kebanyakan memang tidak tahu kita. Iya. Faedah selanjutnya, anna dzunuba tanqasimu ila qismain. Bahwa dosa itu ada 2 macam, ada dosa besar dan ada dosa apa? Kecil. Iya. Tapi para ulama berbeda pendapat ya tentang masalah definisi dosa besar itu apa. Sebagian ulama mengatakan dosa besar itu adalah setiap dosa yang ada padanya ancaman. Sementara Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda dosa besar, ya, yang pertama pelakunya diancam dengan neraka. Di antara tanda dosa besar bahwa yang kedua pelakunya dilaknat. Di antaranya tanda dosa besar adalah ya pelakunya diberikan sanksi baik di dunia maupun di mana? Di akhirat. Ya contoh misalnya orang yang mendahului gerakan imam diancam oleh Rasulullah SAW, kepalanya itu akan diubah menjadi apa? Kepala keledai. Maka itu menunjukkan itu dosanya bukan kecil, tapi dosa apa? Besar. Demikian pula Rasul mengancam orang yang sholat sambil ngelihat ke atas, bahwa Allah akan jadikan matanya buta. Itu menunjukkan bahwasanya itu dosanya bukan kecil, tapi itu dosa apa? Besar. Yang jelas ya, semua dosa yang ada ancamannya dalam nas lain atau dalam nas itu juga bahwa pelakunya itu ya terancam akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan dosanya dosa
besar. Ya, adapun dosa kecil adalah sebagian ulama mengatakan setiap dosa yang ada larangannya dalam syariat, dilarang oleh Allah. Namun tidak ada ancamannya dalam syariat. Tidak ada apa? Ancamannya. Contohnya apa Ustadz? Nggak perlu saya kasih contoh. Sebab kalau saya kasih contoh, antum nanti akan mengatakan apa? Cuma dosa kecil ini. Rasulullah para sahabat tidak pernah nanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini dosa besar apa dosa kecil? Tidak ada. Para sahabat begitu tahu ini dilarang, langsung tinggalkan. Tanpa memilah, tanpa memilih ini dosa besar apa dosa apa? Kecil. Dan kita juga memang dilarang oleh Rasulullah SAW menganggap remeh dosa kecil, Pak. Kata Rasulullah SAW apa? Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Waspadalah kalian dari dosa-dosa yang kecil. Fa innalaha minallahi taliban. Karena dosa-dosa kecil itu ada pencarinya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak ada seseorang diazab oleh Allah dalam api neraka gara-gara dosa kecil? Mungkin, bisa jadi. Iya. Makanya oleh karena itulah ya akhul Islam, para ulama mengingatkan jangan menganggap remeh dosa sekecil apapun juga. Seorang mukmin itu tidak pernah meremehkan dosa sekecil apapun juga. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin menyebutkan bahwa di antara sebab dosa kecil berubah menjadi dosa besar itu ketika kita melakukannya dengan meremehkan. Dengan apa? Meremehkan. Artinya ketika kita meremehkan dosa, maka di sisi Allah itu menjadi apa? Besar. Makanya Rasulullah bersabda, innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha ba'lan yahwi bihi fi nari jahannam 70 kharifa. Seorang hamba mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah, namun ia anggap remeh. Gara-gara satu kata itu, kata Rasulullah, ia masuk ke dalam neraka sejauh 70 tahun. Sejauh 70 musim, Masya Allah. Gara-gara ucapan. Ya. Makanya ya akhi, hati-hati. Jangan menganggap remeh, karena banyak di antara kita suka menganggap remeh karena dianggap itu cuma bercanda. Cuma apa? Bercanda. Terkadang saya suka ngelihat ya di WhatsApp atau yang lain, teman-teman suka bercanda begini. Harusnya kan tetap semangat, jangan apa? Putus asa. Dibalik sama dia. Tetap putus asa, jangan semangat. Saya katakan, ini bertabrakan dengan syariat tidak? Hah? Putus asa dilarang nggak dalam syariat, Pak? Putus asa dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Candaan seperti ini dibenarkan tidak? Tidak. Ya. Justru ini min wasailus syaitan. Termasuk wasilah setan, Mbak. Supaya di awal sih bercanda dulu, nanti lama-lama jadi sebuah keyakinan itu. Ya akhi, masalah syariat jangan dijadikan sebagai apa? Alat candaan. Ya. Haram alaik. Masa ya perkara yang sudah jelas dosa besar malah kita menyuruhnya. La haula wala quwata illa billah. Nah ini ya akhi, yang jelas hati-hati ya. Jangan sampai gara-gara candaan antum di WhatsApp kita masuk neraka sejauh 70 musim. Sebagaimana dalam hadis tadi. Ya, mengerikan saudaraku. Tapi faedah yang selanjutnya, faedah yang ketujuh,
anna sadda an sabilillah a'zam minal qital fil ashhuril hurum. Bahwa menghalang-halangi manusia dari jalan Allah lebih besar lagi dosanya dibandingkan berperang di bulan haram. Ini menunjukkan Pak bahwa dosa besar pun bertingkat. Betul berperang di bulan haram dosa besar sahih. Tapi ingat, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dosanya jauh lebih besar. Iya. Jauh lebih besar, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, pahami baik-baik ya tentang dosa-dosa besar apa saja. Pelajari oleh kita apa saja yang termasuk dosa besar, dosa kecil dan yang lainnya supaya kita tidak jatuh kepadanya. Iya. Nah, jadi kata beliau, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan dengan berperang di bulan haram. Aminha, faedah yang ke-8. Anna a'zama adh-dhunub an yasudda al-insana 'anil haqq. Fa kullu man sadda 'anil khair fa huwa saddun 'an sabilillah. Bahwa dosa yang terbesar itu menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Maka setiap orang yang menghalang-halangi orang lain dari kebaikan, berarti dia sudah menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jangan sampai akhi kita termasuk orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari kebaikan, Mbak. Iya. Justru kita harusnya ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling membantu dalam apa? Kebaikan dan ketakwaan. Bukan saling tolong-menolong dalam apa? Dalam dosa. Kalau antum bertemannya sama orang yang soleh, insya Allah mereka justru akan membantu antum dalam kebaikan dan kebenaran. Tapi kalau antum bergaulnya dengan orang-orang yang buruk, yang tidak soleh, mereka seringkali menghalang-halangi kita dari kebenaran, dari kebaikan. Iya. Aminha, faedah selanjutnya kata beliau, "'idhamus sadd 'anil masjidil haram." Besarnya dosa orang yang menghalangi manusia dari Masjidil Haram. Aminha, dan di antara faedahnya juga kata beliau, taqdimu ma yufidul illiyah. Mendahulukan perkara yang ada padanya ilatnya. Sebagaimana Allah berfirman, yas'alunaka 'ani syahril harami qitalin fih. Ya, al-mas'ul anhu al-qital fi syahril haram, lakinnahu qaddama asy-syahral haram. Li'annahu al-illah fi tahrimil qital. Mereka bertanya kepadamu ya tentang bulan haram. Perhatikan ayat ini Pak, bentuknya. Allah tidak mengatakan mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan haram. Tapi Allah mengatakan apa? Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Apa hukum berperang padanya? Paham nggak Pak? Ya, Allah tidak mengatakan yas'alunaka an qitalin fi syahril haram. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang di masjid di bulan haram. Allah tidak mengatakan begitu. Tapi Allah mengatakan apa? Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Bagaimana hukum berperang padanya? Kenapa Allah ya menyebutkan bulan haram dulu, baru setelah itu kata-kata perang? Kata beliau, ya, li'annahu al-illah fi tahrimil qital. Karena itulah ilat haramnya berperang. Apa sih ilat itu? Alasan. Karena itulah alasan, ilat kenapa diharamkan berperang. Itu karena itu di bulan haram.
Sehingga pada waktu itu yang lebih bagus didahulukan dulu ilatnya, supaya orang paham bahwa ini apa alasannya. Wa min dzalika qauluhu, contohnya lagi kata beliau dalam firman Allah yang lain. Yas'alu wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada kamu tentang haid. Katakan ia adalah kotoran. Maka jauhilah wanita saat sedang haid. Artinya jangan setubuhi mereka pada kemaluannya. Ya. Maka Allah menyebutkan kata-kata haid dulu. Untuk Allah letakkan bahwasanya ini ilatnya. Ilat daripada larangan untuk menyetubuhi istri pada kemaluannya. Yaitu adanya apa? Haid. Ya. Faedah selanjutnya, tasliyatullah azza wa jal lil mu'minin bima jara minal kafirin. Dan ayat ini Allah menghibur kaum mukminin yang jatuh ke dalam kesalahan karena ketidaktahuan. Karena sudah kita sebutkan ya bahwa ayat ini turun gara-gara apa? Ya adanya sebagian kaum muslimin yang memerangi kaum musyrikin dan qadarullah masuk bulan haram. Akhirnya kesalahan ini dibesar-besarkan, istilahnya di zaman sekarang tuh diviralkan, Pak. Kesalahan ini diviralkan, dibesar-besarkan sama orang musyrikin. Tuh lihat kaum muslimin tidak menghormati apa? Bulan haram itu. Sehingga para sahabat menyesal. Ya, tapi Allah menghibur. Allah mengatakan betul, memang berperang di bulan haram itu besar. Tapi ingat yang dilakukan oleh kaum musyrikin lebih besar lagi. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, mereka kafir kepada Allah, mereka menghalang-halangi manusia dari Masjidil Haram, bahkan mengusir kalian dari Masjidil Haram. Perbuatan mereka itu lebih berat lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu ya, ketika ayat ini turun, maka kaum mukminin yang ada di kota Madinah menyampaikan kepada teman-teman mereka yang masih ada di kota Mekah. Kata mereka, "Idza ayyarakal musyrikun bihadza," ya, kalau orang-orang musyrikin membuli kalian dengan ini, bilang kepada mereka bahwa yang kalian lakukan lebih besar lagi dosanya. Itu kalian menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya di antara cara apa? Membantah, Pak. Kalau ada orang yang membuli kita, ya sebetulnya kita nggak perlu apa? Tapi terkadang orang-orang kafir yang membuli kaum muslimin, menyebutkan kesalahan-kesalahan mereka. Maka pada waktu itu kita ingatkan kesalahan mereka yang lebih besar itu. Yaitu kafirnya mereka kepada Allah. Perbuatan syirik mereka itu lebih besar. Iya. Tapi bukan berarti kemudian dijadikan dalil oleh kita. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, lalu kita apa? Jelek-jelekan dia dengan perbuatan dia yang lebih besar, yang lebih baik jangan. Karena Rasulullah sabda, wa ini mur'un ayyaraka bi amrin ya'lamuhu fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fihi. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kamu dengan aib yang ia tahu ada pada diri kamu, maka jangan kamu balas dengan menjelek-jelekan dia dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia. Wada' wabalahu alaih, biarkan dosanya dia yang menanggung. Tapi kalau ternyata itu diperlukan, boleh, nggak masalah. Seperti misalnya orang-orang ahli bid'ah mencari-cari kesalahan, ya, ustadz-ustadz sunnah. Maka untuk membantah mereka, ya, kita sebutkan kesalahan mereka yang lebih besar lagi. Kebid'ahan mereka,
keyakinan mereka yang sangat menyimpang dari apa? Agama Allah Azza wa Jalla. Aminha, faedah selanjutnya, anna man kana aqwam bi ta'atillah fa huwa ahaqqun nas bil masjidil haram. Bahwa orang yang paling menaati Allah itulah orang yang paling berhak untuk memakmurkan Masjidil Haram. Karena Allah berfirman, wa ikhraju ahlihi min, dan mengusir ahlinya. Siapa yang dimaksud? Itu Rasulullah dan para sahabatnya, ya, dari Masjidil Haram. Itu lebih besar lagi, ya, karena Rasulullah dan para sahabat yang lebih berhak untuk memakmurkan Masjidil Haram dibandingkan orang-orang musyrikin. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam surat At-Taubah apa? Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah. Tidak berhak orang-orang musyrikin itu memakmurkan masjid Allah. Tak berhak. Siapa yang berhak memakmurkan Masjidil Haram, masjid Allah itu? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang berhak memakmurkan masjid-masjid Allah itu orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, mendirikan salat, membayar zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan mereka pasti mendapat hidayah. Iya. Aminha, faedah selanjutnya, at-tahdzir minal fitnah. Itu tahdzir dari fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini apa tadi? Kesyirikan dan kekafiran. Itu fitnah yang terbesar. Naam, bid'ah termasuk fitnah tidak? Naam. Maksiat termasuk fitnah tidak? Ya. Tapi fitnah yang terbesar adalah fitnah kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Aminha, faedah selanjutnya, hirsul musyrikina ala tidadil mu'minin bikulli wasilah. Orang-orang musyrikin itu sangat semangat untuk membuat kaum mukminin murtad dari agama mereka. Dengan seluruh kemampuan mereka akan keluarkan. Gimana caranya supaya orang Islam murtad? Sampai detik ini pun juga, ya, orang-orang musyrikin itu sangat semangat, Pak. Gimana caranya orang Islam murtad dari agama Islam? Berbagai macam cara mereka gunakan. Iya. Makanya Allah mengatakan apa? Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan senantiasa terus-menerus memerangi kalian. Ya, sampai memurtadkan kalian dari agama kalian selama mereka mampu. Ya. Amin fawaidil ayah, faedah ayat ini juga Tai'is al-kafirin an yaruddul mu'minin kullahum anid din. Bahwa ayat ini kabar gembira dari Allah, di mana kata Syekh Utsaimin, Allah menjadikan orang-orang kafirin itu putus asa untuk menjadikan seluruh kaum muslimin kafir. Artinya mustahil seluruh kaum muslimin murtad dari agama Islam, itu mustahil, Pak. Iya. Karena sudah kita sebutkan ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, bahwa setiap kali ada yang murtad Allah gantikan dengan yang lain. Dalam ayat ini Allah mengatakan begitu. Ini istata'u, jika mereka mampu. Walakin lam yastati'u, namun mereka tidak akan mampu menjadikan kaum muslimin semuanya apa?
murtad. Ini bisyarah azimah ya akhul Islam. Ya, karena dunia kalau sudah enggak ada orang Islam, kiamat. Selama masih ada orang Islam, dunia enggak bakal kiamat. Makanya Rasulullah mengabarkan, sebelum hari kiamat terjadi, Allah kirimkan angin yang lembut yang mencabut setiap muslim. Setelah semua muslim meninggal dunia, maka Allah izinkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala, terjadi hari kiamat. Ya. Maka ini kabar gembira dari Allah bahwa orang-orang kafirin tidak akan mampu menjadikan kaum muslimin semuanya apa? Murtad, nggak bisa. Ya. Minha faedah selanjutnya, al-hadar minal kafirin. Waspadalah kamu dari orang kafir. Walaupun dia terlihat di depan kita baik, belum tentu hatinya menginginkan kita kebaikan. Karena Allah tegas mengatakan bahwa orang kafir itu terus-menerus memerangi kalian. Orang-orang kafir itu akan terus-menerus memerangi apa? Kalian. Sampai kalian murtad sudah. Iya. Namun bukan berarti kita dalam bermuamalah sama orang kafir jadi keras, Pak, ya enggak, Pak. Kita tetap berusaha bermuamalah dengan baik. Iya. Terutama orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Bermuamalah dengan orang kafir boleh tidak, Pak? Boleh, enggak masalah. Berbisnis dengan mereka boleh, enggak masalah. Bahkan kita berbuat baik kepada mereka diizinkan oleh Allah. Allah berfirman, in la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusiri kalian dari negeri kalian. Allah tidak melarang berbuat baik kepada orang kafir jenis ini. Itu orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Kalau orang kafir yang tidak mengusiri kaum muslimin, maka yang seperti ini enggak masalah kita berbuat baik sama mereka. Iya. Sudah masuk Isya? Hah? Sudah? Mana muadzin? Sudah? Sudah? Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.